Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala kenikmatan, memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan hidayah, pemahaman terus kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang berkualitas atas izin Allah insyaallah. Lalu, saudaraku Dawah TV yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita yang dimana pernah menanyakan perkara meminta ruqyah. Ya, ada seseorang yang dimana menanyakan perkara meminta di ruqyah. Itu boleh atau tidak, Ustadz? Maka di sini insya Allah saya sedikit menjelaskan tentang itu semua dengan keterbatasan ilmu saya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bi khairi hisab." Akan ada 70 dari umatku, 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, kata Rasulullah. Lalu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Qalu wa man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menerangkan, "Qala humul ladzina yaktumuna wa la yastarquna wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Yaitu orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah dan tidak pernah meminta dikai, hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Maksudnya kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu di dalam hadis yang lain, yaitu ada terusannya bahwasanya yang terakhir itu meminta pernah melakukan tatayur, yaitu mengundi nasib dengan suatu benda, ya. Nah, tatayur itu mengundi nasib dengan suatu benda yang dimana dilarang di dalam agama kita, ini kesyirikan, ya. Misalnya ada seseorang yang hendak mengadakan perjalanan, ya, lalu melemparkan suatu benda, burung atau apa. Kalau larinya ke kanan maka dia akan selamat, kalau larinya ke kiri maka dia akan celaka. Ya, dengan cara seperti ini adalah kesyirikan, ya, kesyirikan. Karena kita meyakini kepada suatu benda bisa mendatangkan manfaat, ya, maka tidak dibolehkan di dalam agama kita. Lalu yang kedua, kai, itu pengobatan apa? Tusukan besi. Maka ini dibenci oleh Rasulullah SAW karena apa? Menyiksa. Lalu yang selanjutnya yaitu ruqyah. Jumhur ulama bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis ini ruqyahnya adalah ruqyah yang syirik, ya, ruqyah yang syirik. Karena tatayur tidak dibolehkan di dalam agama kita, kai tidak dibolehkan, dilarang, ya. Lalu yang dimaksud di sini adalah ruqyah syirkiyah, kata para ulama. Ruqyah yang dimana tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Karena ruqyah itu kata para ulama ada dua. Yang pertama ruqyah syirkiyah dan yang kedua adalah ruqyah syar'iyah, ya. Tatkala seseorang yang beriman melakukan ruqyah syirkiyah, sudah barang tentu tidak dibolehkan di dalam agama kita. Tapi tatkala dia melakukan ruqyah syar'iyah di mana bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dibolehkan. Ya, tatkala kita meminta ruqyah, selama itu ruqyahnya syar'i, ya, bersumber dari Al-Quran dan doa-doa Rasulullah SAW, maka dibolehkan. Yang merekomendasikan ruqyah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga pernah diruqyah oleh malaikat Jibril, pernah diruqyah juga oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Terus dalil apa yang membuat orang tidak boleh meminta ruqyah syar'iyah? Jadi inilah penjelasan dari saya bahwasanya tatkala seseorang yang beriman meminta ruqyah, selama ruqyah itu syar'iyah, ruqyah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dibolehkan. Itu bentuk tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa dimengerti, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.